Sebanyak lebih dari 14 ton mangga asal Thailand dimusnahkan tim gabungan di kawasan Siapi-Api, Sumatera Utara. Buah-buahan ini diduga masuk secara ilegal dan beresiko membawa organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK yang dapat merusak ekosistem pertanian di Indonesia. Inilah detik-detik saat tim gabungan dari Balai Karantina, Bea Cukai, dan aparat TNI memusnahkan ribuan mangga asal Thailand. Sebanyak 14,6 ton mangga diangkut sebuah kapal yang dicegat di perairan Siapi-Api. Dari pemeriksaan dokumen, komunitas ini masuk tanpa dokumen karantina resmi. Kandungan organisme berbahaya diduga terdapat dalam mangga-mangga ini. Jika sampai beredar, diperkirakan dapat menyebabkan hama tanaman meluas ke perkebunan masyarakat. Mangga-mangga ini lalu dimusnahkan dengan cara dibakar dan dikubur di lokasi yang telah ditentukan oleh dinas terkait. Tim karantina mengingatkan para importer agar selalu melengkapi dokumen resmi setiap kali membawa komoditas pertanian dari luar negeri. Modusnya adalah barang-barang asal Thailand, kemudian diangkut dengan kapalnya kapal Indonesia dari Malaysia. Jadi disinyalir ada perjalanan darat dari Thailand ke Malaysia. Kemudian dibawa ke Indonesia, di perairan Asahan ditangkap oleh tim gabungan. Langkah pemusnahan ini menjadi bukti komitmen pemerintah melindungi pertanian nasional dari ancaman OPTK berbahaya. Dari Medan, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Seorang wanita ditangkap polisi di Kota Palu, Sulawesi Tengah setelah melakukan aksi penipuan di sebuah toko makanan siap saji di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Modus pelaku mengaku mengenal pemilik usaha dan meminta uang tunai senilai belasan juta rupiah kepada karyawan kasir. Bosmu, kalau nggak ada. Dari mana? Padahal saya tadi di jalan. Inilah rekaman CCTV aksi penipuan dengan mengaku mengenal pemilik usaha, lalu meminta sejumlah uang kepada karyawan kasir di sebuah toko makanan siap saji di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku diketahui adalah seorang wanita datang seorang diri dengan santainya masuk ke toko makanan siap saji yang saat itu dijaga oleh dua wanita karyawan toko. Pelaku kemudian mengaku telah membuat janji dengan pemilik toko makanan untuk bertemu. Namun karena pemilik toko tidak ada di tempat, pelaku kemudian berpura-pura menelpon pemilik usaha di hadapan karyawan tersebut dan meyakinkan karyawan untuk mengambil uang nota pembelian yang berada di laci kasir. Akibat aksi penipuan ini, pemilik toko rugi hingga Rp12.500.000. Jadi pelaku ini sudah sering melakukan aksinya. Jadi informasi bahwa pelaku baru sebulan keluar dari lembaga pemasyarakatan, kemudian melakukan aksinya lagi kembali di Kabupaten Maros. Jadi sasarannya itu adalah toko-toko yang UMKM seperti laundry, kemudian toko-toko yang menjual barang campuran, kemudian toko-toko penjual handphone, toko-toko penjual kartu handphone, semua dia sasar. Akibat perbuatannya, kini pelaku masih menjalani proses penyelidikan oleh pihak Polsek Mandai dan terancam pasal penipuan dan penggelapan dana ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hari ini Presiden Prabowo akan menerima kunjungan dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pertemuan akan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta. Sejumlah persiapan terlihat di Istana Kepresidenan jelang kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kunjungan Perdana Menteri Malaysia ini sebagai bentuk komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah lama terjalin. Kunjungan ini juga sebagai tanggapan atas kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia saat konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-46 pada 26 hingga 27 Mei lalu. Tidak hanya itu pemirsa, kedua pemimpin negara ini rencananya akan membahas persiapan konsultasi tahunan ke-13 antar kedua negara yang dijadwalkan berlangsung tahun ini. Selamat pagi, Fasilah, kalau kita juga. Sementara itu pemirsa, rekayasa lalu lintas dilakukan di sejumlah titik di Jakarta guna menyambut kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Jalan yang ditutup adalah Bundaran Semanggi sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Tamrin, termasuk diantaranya Bundaran Hotel Indonesia. Tidak hanya itu, jalan sekitar Istana Kepresidenan juga ditutup mulai dari Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan Medan Merdeka Utara. Penutupan dilakukan mulai jam 1 siang hingga jam 5 sore nanti. Bagi masyarakat yang harus melewati jalan ini diminta untuk mencari jalur alternatif lain. Sementara itu, pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo sudah beberapa kali berkunjung ke Malaysia. Hubungan kedua negara sangatlah mesra, bahkan Malaysia memberikan tanda kehormatan kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo terakhir kali ke Malaysia pada Mei lalu. Saat itu Presiden Prabowo hadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-46 pada 26 hingga 27 Mei lalu. KTT ke-46 ASEAN ini mengusung tema Inclusivity and Sustainability. Negara-negara di Asia Tenggara memperkuat kerjasama di tengah tantangan global. Negara-negara yang hadir meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selain hadir KTT ASEAN, sebelumnya Presiden Prabowo pernah berkunjung ke Malaysia pada Januari tahun ini. Pada kunjungannya, Presiden Prabowo menerima tanda kehormatan tertinggi dengan gelar Darja Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama. Selain bertemu dengan Anwar Ibrahim, Presiden Prabowo juga bertemu dengan Raja Malaysia yang baru, Sultan Ibrahim. Kunjungan ini sekaligus menjadikan Presiden Prabowo sebagai kepala negara dari luar negeri pertama yang bertemu dengan Sultan Ibrahim sejak ia dilantik sebagai Raja Malaysia. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek pembangkit listrik berbasis energi terbarukan atau EBT di 15 provinsi. Menurut Prabowo, proyek tersebut dapat mewujudkan swasembada energi. Peresmian pembangunan dan pengoperasian energi terbarukan di 15 provinsi dan peningkatan produksi minyak 30.000 barel blok cepu adalah momentum yang sangat penting dalam pembangunan kita sebagai bangsa. Dengan program-program ini, dengan proyek-proyek ini, dan tentunya masih banyak lagi proyek yang besar lagi yang harus kita laksanakan dan akan kita laksanakan. Ini semua adalah upaya untuk membuat bangsa kita swasembada energi.